Selamat sore rekan-rekan kelas F. Selamat sore Pak Anies selaku dosen pengampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Kami di sini dari kelompok 14 akan mempresentasikan proposal inventari sesi desa potensi Desa Cemani, Kecamatan Mawar, Kota Mangga, Provinsi Merak. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Fikri Satrio sebagai moderator, dan Muhammad Arif Yudhistira Gunawan sebagai juru bicara penyaji, dan Zaki Putra Soeharto sebagai juru kamera. Seksi selanjutnya akan masuk penyampaian materi yang disampaikan oleh Muhammad Arif Yudhistira Gunawan. Oke, izin Mas Moderator, izin Bapak, izin rekan-rekan. Pertama ada latar belakang. Desa Cemani memiliki banyak potensi di berbagai sektor seperti wisata, pertanian, perikanan, dan budaya. Dan di latar belakangi belum adanya data yang lengkap dan terintegrasi, dan juga perlu inventarisasi potensi desa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan. Potensi utama desa terdapat wisata bahari seperti snorkeling, jet ski, dan lain-lain yang berada di laut dan pantai. Selanjutnya ada seni budaya yang unik, terus juga ada landscape keindahan alam, dan terakhir juga ada pertanian sebagai penyokong dari food estate. Tujuan yang pertama mengidentifikasi dan mendokumentasikan seluruh potensi desa secara sistematis dan komprehensif. Kedua, menyusun basis data digital potensi desa Cemani yang dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas desa dalam pengelolaan dan memanfaatkan data potensi lokal. Dan terakhir, menyusun laporan akhir yang menjadi acuan bagi pemangku kebijakan desa. Ruang lingkup pelaksanaan. Pertama ada persiapan dan koordinasi. Selanjutnya ada pengumpulan data yang berisi data primer dan data sekunder. Selanjutnya analisis data, penyusunan laporan, basis data digital, dan sosialisasi hasil. Berikut merupakan metodologi pelaksanaannya. Pertama, pengumpulan data primer yang berisikan wawancara. Selanjutnya ada survei langsung, dan FGD yaitu Focus Group Discussion. Selanjutnya ada data sekunder yang berisikan dokumen desa, lalu ada data statistik dari BPS, serta peta-peta pendukung. Dan selanjutnya ada analisis SWOT, dan yang terakhir pemetaan aplikasi peta tematik. Yang pertama data primer, wawancara langsung dengan tokoh adat, kelompok nelayan, petani, dan pelaku usaha wisata untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat dan mendalami mengenai sumber daya alam, sosial, budaya, dan ekonomi desa. Yang kedua, survei lapangan terhadap lokasi-lokasi potensi seperti pantai, lahan pertanian, galeri seni, dan lain-lain untuk mengidentifikasi secara langsung kondisi karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Yang terakhir adalah fokus group discussion bersama masyarakat dan perangkat desa untuk memperoleh wawasan yang mendalam, pandangan, persepsi berbagai pihak terkait isu atau topik pengembangan desa secara partisipatif. Ya, selanjutnya ada data sekunder yaitu RPJMDes dan RKPDes Desa Cemani untuk menyesuaikan dokumen perencanaan dengan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun yang memuat visi, misi, ada kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa. Selanjutnya ada data statistik desa dari BPS dan kecamatan sebagai sumber data yang akurat dan terpercaya untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Yang terakhir ada peta wilayah dan dokumen tata ruang desa dengan urgensi sebagai alat untuk menggambarkan batas wilayah desa dan mengatur pemanfaatan ruang secara terencana dan berkelanjutan. Selanjutnya ada analisis SWOT, strength, yaitu tanah yang subur, budaya yang unik, serta keindahan alam. Weakness, kurangnya pemasaran terhadap pariwisata di Desa Cemani dan akses jalan yang belum maksimal. Opportunities, adanya tren pada generasi muda yang tertarik dengan pariwisata yang memiliki keindahan alam. Threat, persaingan dengan daerah di sekitar Desa Cemani serta ancaman gagal panen dikarenakan perubahan musim ekstrim yang bisa merusak keindahan landscape persawahan di Desa Cemani. Hasil yang diharapkan yaitu pertama laporan inventarisasi,
kedua basis data digital, ketiga peta tematik, dan yang terakhir peningkatan minat serta kualitas pada desa Cemani. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Moderator. Setelah dinyatakan presentasi oleh penyaji tim kami, sekarang masuk di sesi pembahas satu yang akan disampaikan oleh Saudara Nathan dan pembahas dua yang akan disampaikan oleh Saudara Zaki Palevi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktunya. Saya izin Bapak Siono, saya Nathan Kusilo sebagai pembahas satu. Saya membahas tentang Desa Cemani. Saya akan memberikan saran karena data-datanya saya rasa cukup. Kemudian saran untuk kedepannya. Tapi sebelum itu saya mau kasih semangat ya, supaya kita semangat. Nanti diulang ya 3 kali. Salam sehat. Salam sehat. Salam sejahtera. Salam pendidikan. Baik, terima kasih ya. Kemudian yang saya usulkan saran untuk pemerintah Desa Cemani, kita lihat dulu di awal potensi desanya. Di sini ada wisata, seni budaya, hasil keindahan alam dan pertanian. Yang pertama itu pemerintah Desa Cemani itu perlu membuat regulasi yang mendukung pengelolaan potensi desa. Misalnya peraturan desa tentang pengembangan wisata, pertanian berkelanjutan. Kemudian setelah dari pemerintahnya, kita ajak masyarakat untuk dilibatkan. Seperti kita melakukan pelatihan keterampilan, UMKM dan pengelolaan hasil, baik itu pertanian atau di sini ada wisata barik, berarti memungkinkan untuk perikanan. Kemudian mengajak kolaborasi pihak eksternal supaya desa ini tidak berjalan sendirian ya. Kita ajak mungkin perguruan tinggi, BUMD atau investor dan pemerintah daerah kabupaten atau provinsi. Kemudian kita juga jangan hanya fokus pada wisata. Ada juga pengembangan produk olahan hasil tani bisa juga disarankan. Kemudian di sini bisa juga perikanan karena desa ini kan ada baharinya, kemudian ada pertaniannya. Setelah semua itu dilakukan, kemudian kita bisa dengan monitoring dan evaluasi secara berkala supaya pengelolaan potensi desa ini tetap sesuai arah pembangunan jangka panjang. Mungkin dari saya itu, kemudian untuk data-datanya mungkin membahas dua yang akan membahas. Terima kasih. Silakan untuk pembahas dua untuk menanggapi. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada kelompok 14 yang telah memberikan paparan mengenai potensi desa Cemani. Presentasinya ini sudah cukup sistematis ya, mulai dari latar belakang, metodologi sampai dengan analisis SWOT. Kemudian ada 3 catatan penting yang perlu diperhatikan agar penelitian ini lebih tajam dan aplikatif. Baik, yang pertama adalah kejelasan data primer dan data sekundernya. Metode pengumpulan data yang sudah tepat ya, melalui wawancara, survei, FGD, serta data sekunder yang menggunakan BPS. Namun, agar data lebih valid, penting untuk memperjelas siapa respondennya. Siapa responden utama yang akan diwawancarai dan memastikan dokumen yang digunakan sebagai data primer adalah data yang terbaru. Jangan sampai kan Anda sedang menggali potensi, tapi yang data yang Anda gunakan 5 tahun yang lalu yang sudah terkena perkembangan saat ini. Kemudian poin yang kedua adalah analisis SWOT-nya perlu solusi yang strategis. Nah, kenapa harus diberikan solusi strategis? Analisis yang disajikan sudah mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Namun, hasilnya akan lebih bermanfaat jika langsung dihubungkan dengan strategi yang nyata. Misalnya, kelemahan berupa kekurangan pemasaran pariwisata,
bisa kita atasi dengan promosi digital berbasis media sosial atau diantisipasi dengan perkembangan zaman saat ini. Dengan itu analisis SWOT-nya tidak hanya deskriptif tetapi juga solutif. Kemudian poin yang ketiga, kita perlu juga untuk persiapan sosialisasi di lapangan. Selain teknis pengumpulan data yang sudah disampaikan, aspek sosial juga perlu diperhatikan. Tim sebaiknya menekankan strategi untuk meminta izin kepada desa terlebih dahulu, kemudian dengan tokoh setempat masyarakat sebelum turun langsung ke lapangan. Nah, pendekatan sosial ini sangat penting agar masyarakat lebih terbuka dan partisipatif, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat dan mendalam. Baik, sampai pada penghujung pembahasan, secara keseluruhan rencana penelitian kelompok 14 sudah baik dengan diperkuat kejelasan data, mengajarkan SWOT dan memperhatikan persiapan sosial. Saya yakin penelitian ini menjadi laporan yang lebih adaptif dan bermanfaat bagi desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari pembahasan satu, pembahasan dua ada yang ingin ditanggapi lagi? Jika sudah cukup, saya akhiri presentasi kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk pembahasan 1 dan pembahasan 2. Mereka memiliki tanggapan dan saran yang sangat membangun dan berguna bagi desa Cemani ke depannya. Dan terima kasih juga untuk kelas pembahas pertama memberikan energi yang lebih dan semangat untuk teman-teman semuanya juga. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.